Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, saya jadi teringat tentang salah satu kisah wali Allah yang mana beliau ini terkenal banget tentang kesolehannya dan juga ibadahnya yang sangat begitu luar biasa. Bahkan beliau pun telah tercatat bahwasanya beliau telah menjadi seorang aulia Allah, bahkan walinya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Akan tetapi beliau namanya itu tercatat di Lauhil Mahfuz sebagai penghuni neraka. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama bermawas diri, ya, betul? Iya betul. Artinya apa? Ada suatu ketika Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini, beliau ini dia itu sedang bebersih di salah satu perkarangan rumahnya. Dia sedang bebersih, itu ada salah satu malaikat-malaikatnya Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyamar, untuk datang ke muka bumi untuk bertemu bersama kekasihnya Allah, yaitu yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Iya. Lalu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini bertemulah oleh malaikat tersebut. Malaikat tersebut itu ditawari makan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Wahai kisana, apakah Anda mau minum? Apakah Anda mau makan? Apa jawaban malaikat tersebut? Malaikat menjawab, tidak, wahai Abdul Aziz. Oh, dikala itu Syekh Abdul Aziz mulai curiga. Dia ini dari golongan jin kah atau dari golongan malaikat? Lalu Syekh Abdul Aziz langsung bertanya di dalam hatinya, sebetulnya orang tersebut dari golongan malaikatkah atau dari golongan bangsa jin kah? Karena dia ditawari minum dia tidak mau, ditawari makan dia tidak mau. Lalu Syekh Abdul Aziz memberanikan diri, wahai kisana, apakah engkau ini dari golongan jin ataukah dari golongan malaikat? Nah, sedang nyamar. Iya benar. Si malaikat tersebut berhubung dia ini sosok seorang kekasihnya Allah, walinya Allah, itu dia itu tahu bahwasanya dia itu bukan dari golongan bangsa manusia. Iya. Dia dari golongan bangsa antara jin atau Malaikat. Nah, lalu si kakek-kakek tersebut dia itu mengaku, wahai Abdul Aziz, berhubung engkau sudah tahu, aku ingin mengasih tahu bahwasanya aku bukan dari golongan jin, akan tetapi aku dari golongan malaikat. Masya Allah, jawaban si Abdul Aziz. Wahai malaikatnya Allah, ada apakah engkau untuk datang ke bumi ini? Iya. Untuk bertemu denganku? Kata si Abdul Aziz, Ada bahkan. Lalu dijawab oleh malaikat, saya ingin menyampaikan amanah dari Allah, yang mana amanah ini kurang baik si Abdul Aziz. Lalu apa kata si Abdul Aziz? Wahai malaikatnya Allah, silakan kasih tahu saya apa itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Lalu disampaikan oleh malaikat tersebut bahwasanya namamu itu telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebagai penghuni neraka. Apa jawaban si Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Ya sudah, tidak apa-apa. Luar biasa. Singkat cerita, malaikat tersebut pergi, balik lagi dia ke Allah. Dia bertemu dengan Allah, menyampaikan tentang amanah yang ingin disampaikan kepada si Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Wahai malaikatku, katanya Allah, apakah sudah kau sampaikan kepada si Abdul Aziz? Iya, namanya tertulis di Lauhil Mahfuz sebagai penghuni neraka. Sudah ya Allah. Apa kata si Abdul Aziz? Dia tidak apa-apa dan dia akan tetap beribadah kepadamu ya Allah. Lalu singkat cerita, malaikat itu disuruh turun lagi kepada Allah untuk menemui si Abdul Aziz. Ada betul. Singkat cerita, dia turun untuk bertemu kepada si Abdul Aziz. Assalamualaikum ya waliullah. Waalaikumsalam. Engkau bukankah malaikat yang kemarin menyampaikan amanah kepadaku? Ya, betul si Abdul Aziz. Ada apa kegelapan? Saya di sini menyampaikan amanah, sekarang berita baik kepadamu. Apa itu wahai malaikat? Bahwasanya nama yang tadinya tertulis di Lauhil Mahfuz sebagai penghuni neraka sekarang dihapus oleh Allah. Engkau menjadi penghuni surga. Apa jawaban si Abdul Aziz? Alhamdulillah. Singkat cerita, malaikat mau pergi.
Tapi ditahan oleh si Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Iya. Bentar wahai malaikat Allah, mau kemana engkau? Saya ingin balik lagi. Bentar, saya ingin ada pertanyaan. Apa tuh wahai si Abdul Aziz? Apa gerangan saya bisa tercatat nama saya sebagai penghuni neraka? Dosa apa yang telah saya lakukan? Saya beribadah ikhlas karena Allah. Betul. Saya berpuasa ikhlas karena Allah. Betul. Dosa apa yang saya buat sampai-sampai nama saya ini tercatat di Lauhil Mahfuz sebagai penghuni neraka? Lalu dijelaskan oleh malaikat tersebut, wahai Abdul Aziz, apakah tidak teringat di masa engkau masih kecil, di masa engkau sudah balik, engkau tidur di kamarmu, dan di kala itu kamu itu belum benar-benar tidur. Di saat itu ada orang tuamu melihat di kamarmu, ingin menyuruhmu untuk membeli sesuatu, tapi engkau berpura-pura tidur. Disitulah kesalahan kamu. Sampai-sampai walaupun kamu telah menjadi walinya Allah, karena kamu pura-pura tidur, namamu tercatat di Lauhil Mahfuz sebagai penghuni neraka. Masya Allah. Di situ dia merenungkan diri, walaupun dia telah menjadi kasihnya Allah, bikin satu kesalahan, akhlaknya kurang kepada orang tua, Betul. dia tercatat di Lauhil Mahfuz sebagai penghuni neraka. Lantas mengapa saya bisa dirubah lagi wahai malaikatnya Allah? Tadinya penghuni neraka menjadi penghuni surga. Katanya Allah, karena engkau beribadah tulus bukan karena takut surga dan neraka. Kau beribadah tulus bukan karena ingin pujian. Di situ Allah hibah, di situ Allah sayang, di situ Allah cinta kepadamu si Abdul Aziz. Makanya namamu dihapus dari Lauhil Mahfuz, darinya penghuni neraka sampai ke penghuni surga. Surga. Maka dari Luar biasa. hati-hati kita ketika kita kepada orang tua, yang mana orang tua itu sangat hati-hati. Kita dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, ilmu bukan menjadi jaminan, Betul. ibadah bukan menjadi jaminan, Betul. tapi akhlak suri tauladan kita kepada orang tua, akhlak suri tauladan kita kepada guru, itulah yang bisa menyelamatkan kita maslahat dunia dan akhirat. Sini kita bisa memberikan pembelajaran bahwasanya peganglah akhlak yang mulia, akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW, untuk terus akhlak yang baik kepada orang tua, akhlak yang baik kepada guru, agar apa? Kita senantiasa diberikan jalan yang baik menurut Allah. Ihdinas siratal mustaqim.